Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ziaul Haq, NPM 201000053, kelas B, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus hukum yang terjadi di Indonesia, yaitu pembunuhan Hairian Tirah. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pembunuhan berencana. Secara definisi, pembunuhan berencana adalah kejahatan yang merampas nyawa orang lain atau membunuh orang lain. Setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seperti pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang yang isinya adalah barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampasnya orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu-waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pembunuhan berencana mempunyai dua unsur, yaitu ada unsur subjektif yang artinya dengan disengaja atau dengan rencana terlebih dahulu. Yang kedua ada unsur objektif atau perbuatannya yang menghilangkan nyawa langsung yang berobjek nyawa orang lain. Contoh kasus pembunuhan berencana yaitu seperti yang tadi, pembunuhan Hairian Tirah. Pada contoh pembunuhan berencana ini saya mengambil kasus pembunuhan Hairian Tirah. Pembunuhan itu berawal dari proyek pengadaan barang di PT XL Axiata. Sekitar pada Februari 2014, Andi meminta bantuan Rian memuluskan proyek pengadaan 3.000 alat pemadam kebakaran di PT XL senilai 3,9 miliar rupiah. Namun, pada Oktober 2014, Rian bersama rekannya mengaku tidak dapat membantu Andi. Alasannya karena proyek tidak bisa ditunjuk langsung. Selain itu juga di XL Axiata terdapat audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Namun, sebelum proyek itu batal, Rian atau Hairian Tirah pernah diberi uang oleh Andi sebesar 80 juta rupiah. Uang itu untuk keperluan korban atau Rian atau Hairian Tirah dalam menyelesaikan penceraiannya dan melunasi pembelian mobil Honda Mobilio. Akan tetapi, uang tersebut dianggap utang piutang oleh Rian yang dituangkan dalam tulis tangan. Dalam perjanjian itu, Rian menyebutkan bila hingga Desember 2014 tidak bisa membayar utang, maka mobil tersebut akan dijual ke Andi seharga 175 juta rupiah. Namun, Andi harus mengembalikan sisa uang dari penjualan mobil itu kepada Rian. Lalu, pada 30 Oktober 2014, Andi mengajak Rian untuk pergi ke Garut dengan alasan untuk membeli jaket kulit. Akan tetapi, karena lelah dari Jakarta menuju ke Garut, keduanya sepakat untuk mencari penginapan di perjalanan. Setibanya di salah satu hotel di Garut, Andi kembali menanyakan proyek pengadaan alat pemadam kebakaran tersebut kepada Rian. Tetapi Rian tetap bersikukuh tidak dapat membantu. Kemudian, pada saat itu, Rian atau Hairian Tirah malah mengajak Andi untuk berhubungan intim. Namun saat itu Andi tidak berhasrat. Situasi itulah yang membuat Rian mengolok-ngolok Andi dengan sebutan homo alias homoseks. Andi rupanya tersinggung dengan perkataan tersebut. Lalu Andi membekap Rian dengan bantal yang dengan begitu rapat. Lalu akibatnya Rian tidak bisa bernapas
dan Rian atau Hairiantira meninggal seketika. Saat itu Andi mengaku sempat panik dan memeriksa kondisi Rian terlebih dahulu. Namun akhirnya ia memutuskan untuk menghilangkan jejak dengan merendam korban atau Hairiantira di bak mandi yang telah diisi air panas, kemudian diangkat setelah sebelumnya seluruh pakaiannya dilucuti agar untuk meninggalkan jejak. Tak sampai 2 jam, Andi kemudian segera pergi meninggalkan hotel tersebut dan pakaian Rian diambil oleh Andi. Lalu pakaian Rian tersebut dibuang oleh Andi di sekitar Terminal Galut, dan sesudah itu Andi kemudian langsung pulang ke Jakarta. Saat itulah Hairiantira atau Rian yang tadi dinyatakan hilang sejak November 2014. Lalu keluarga Rian berusaha mencari dan akhirnya melapor polisi pada April 2015. Jadi hilang 9 bulan. Setelah ditelusuri, Rian akhirnya dinyatakan dibunuh oleh teman dekatnya, oleh Andi. Kemudian Andi ditangkap oleh polisi di rumahnya di Tangerang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Selama masa persidangan di Pengadilan Negeri Garut, Majelis Hukum menilai Andi tidak kooperatif. Dia dinilai berbelit-belit, bahkan membantah berbagai pernyataan saksi. Namun, majelis hakim tetap menyatakan terdakwa atau si Andi tadi terbukti merencanakan pembunuhan ini terlebih dahulu. Atas terbuktinya pelanggaran pasal 340 KUHP, itulah pada tanggal 19 April 2016, Ketua Majelis Hakim yang bernama Elin Pujastuti menjatuhkan Andi hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut hukum. Lalu polisi dari Polda Metro Jaya sendiri rupanya sependapat dengan persidangan bahwa pembunuhan ini memanglah direncanakan terlebih dahulu. Terlihat dari Andi yang begitu tenang membereskan barang-barang di kamar setelah usai membunuh Rian. Semua begitu rapi dan tidak meninggalkan jejak di hotel tersebut tadi. Hakim Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Andi yang berumur 36 tahun. Kasus pembunuhan mantan Sekretaris Presiden Direktur PT XL Axiata Hairiantira alias Rian pada tanggal 18 April 2016. Andi terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP karena melakukan pembunuhan berencana. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berencana, menjatuhkan pidana seumur hidup kepada terdakwa, ujar Ketua Majelis Hakim Elin Pujastuti saat membacakan vonis di ruang Garuda Pengadilan Negeri Garut. Tingginya putusan hakim itu karena selama jalannya persidangan tidak ada keterangan maupun bukti yang meringankan terdakwa. Bahkan terdakwa membantah pernyataan saksi dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kesimpulannya yaitu dari pembunuhan Hairiantira tadi, yaitu penyebab dibunuhnya Hairiantira oleh Andi adalah karena Andi Wahyudi tersinggung dan sakit hati setelah menyinggung kejantanannya saat sebelum berhubungan intim. Lalu motif pembunuhan itu berawal dari pekerjaannya yang berkaitan dengan proyek pengadaan 3.000 alat pemadam kebakaran di XL Axiata tidak mulus karena Rian tidak bisa membantu. Yang ketiga, Andi terbukti bersalah melanggar pasal 340 KUHP, divonis hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Seperti itulah kesimpulannya.
Lalu, pada prinsipnya hukum dibagi dua, yaitu ada hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lainnya yang melibatkan pada kepentingan perorangan atau kepentingan individu. Lalu yang kedua ada hukum publik, adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan alat-alat perlengkapan negara. Jadi, dalam kasus tersebut atau kasus yang tadi termasuk ke dalam hukum privat karena hanya melibatkan individu saja. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kurang jelas dari penjelasan saya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.